Assalamualaikum, selamat datang di channel Misiwon. Teman-teman, selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang menjalankannya ya teman-teman. Dan di hari Raya Idul Adha ini ya teman-teman, suasana di Korea seperti biasa aja, melakukan aktivitas seperti biasanya, tidak ada yang berbeda seperti negara kita ya teman-teman. Kalau negara kita kan biasanya Hari Raya Idul Adha pada berkorban menyembelih kambing ya teman-teman. Kalau saya di sini hanya berkorban perasaan teman-teman. Dan di sini ya teman-teman, saya ingin berbagi sedikit tips kepada teman-teman gimana cara-caranya biar kita kerja di Korea disukai majikan ya teman-teman. Untuk itu tonton terus channel ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan saya semangat di video baru selanjutnya. Teman-teman, saat ini di Korea cuacanya lagi panas sekali ya teman-teman, suhunya tuh sampai 30 derajat Celcius, sehingga misalkan kita pada siang hari kita habis mandi ya teman-teman, padahal kita udah keramas 1 jam kemudian, kalau kita keluar badan kita udah kemeringat lagi ya teman-teman, kemerocos khususnya di bagian punggung teman-teman, panasnya minta ampun ya teman-teman. Korea itu iklimnya sangat tropis, ketika musim dingin sekali, ketika musim panas panasnya auzubillah panas sekali ya teman-teman. Bahkan orang-orang di sini tuh mungkin saking panasnya kuat, kalau keluar itu kadang pakai baju yang ya super tipis lah, enggak tebal-tebal karena enggak kuat sama panasnya ya teman-teman. Makanya kenapa di Korea itu kalau musim panas kadang-kadang kebanyakan orang-orang itu, khususnya cewek-cewek itu, pada pakai bajunya, pada pakai celana pendek karena mungkin enggak kuat sama panasnya ya teman-teman. Dan di sini saya akan berbagi beberapa tips kepada teman-teman buat adik-adik yang mungkin sedang belajar ikut mengikuti program belajar G2G. Ini ada tips-tipsnya buat teman-teman ya, buat adik-adik, supaya nanti kalau di Korea tahu bagaimana kriterianya supaya kita kerja di Korea disukai oleh bos ya teman-teman. Khususnya yang pertama tips itu ya teman-teman, kalau kerja di Korea itu harus rajin teman-teman. Rajinnya itu rajin, bukan rajin bohongan ya teman-teman, karena di Korea itu tidak bisa dimanipulasi, karena di setiap pabrik atau di setiap jalan yang ada di Korea itu ada banyak kamera CCTV ya teman-teman. Jadi kita kalau belum rajin yang sungguhnya itu, maka bos akan melihat bahwa anak ini orangnya rajin kerjanya. Maka di situ salah satu poin penting buat teman-teman atau adik-adik yang bekerja di Korea harus memiliki dasar itu. Jadi tidak boleh malas-malasan ya teman-teman. Itu poin penting supaya kita kerja di Korea disukai, harus rajin, intinya seperti itu ya teman-teman. Yang kedua ya teman-teman, cepat penyesuaian dalam bekerja menghadapi orang-orangnya ya teman-teman. Dimanapun kita bekerja, mungkin kita pindah kerja ke tempat lain atau ke pabrik lain, itu poin penting buat teman-teman, harus bisa cepat penyesuaian menghadapi orang-orangnya, karena tentunya beda pabrik, beda orang-orang, beda peraturannya, dan itu penting ya teman-teman. Misalkan ada di satu pabrik orang-orangnya cerewet, ya kita harus super sabar menghadapinya. Ibaratnya karena kita orang baru harus patuhi apa yang menjadi peraturannya, jangan melawan ya teman-teman. Walaupun kita tahu bahwa itu salah, ya udahlah, kita ini orang asing masih baru, anggap aja kita berlagak bodoh aja lah, ikuti aturannya demi keamanan. Dan disitu ikuti nanti pelan-pelan. Kalau kita udah mengikuti cara dia, kan kita pelan-pelan akan memahami, oh orang ini maunya begini, aturannya begini. Jadi kita harus menyesuaikan diri supaya kita itu bisa diterima, yang akhirnya kita bisa terjadi kerjasama yang enak teman-teman. Jadi tidak terjadi masalah, itu yang penting ya teman-teman, poin kedua. Dan yang ketiga buat teman-teman yang ingin kerja di Korea, dimanapun kerja, ini poin penting ya teman-teman, entah pindah kemana itu penting sekali. Yang ketiga ya teman-teman, jangan cari muka. Di Korea itu tidak sama dengan di Indonesia ya teman-teman. Kalau di Indonesia misal kita cari muka ke depan bos atau ke mana itu mungkin berlaku ya, tapi di Korea ini tidak bisa teman-teman. Mau cari muka 10, kayak muka 5, kayak muka 6, kalau misalkan kita kerjanya tidak rajin alias malas-malasan dan kita kerjanya tidak pinter, maka bos juga akan mengetahui bahwa kualitas kerja kita tidak bagus, maka tidak akan mempan ya teman-teman. Karena di Korea itu tidak dibutuhkan cari muka, yang dibutuhkan adalah kualitas kerja dan hasil dari kerja kita, itu yang penting teman-teman. Makanya kalau ada orang cari muka, sebenarnya abaikan saja. Mungkin ada teman yang orang asing yang mungkin entah siapapun itu yang kerja bareng sama kita, mungkin dia merasa wah saya ini senior, terus dia cari muka berlagak sosok gitu. Ya udah, kalau memang itu dia mau cari muka, biarkan aja ya teman-teman. Nanti juga yang benar akan terlihat sendiri kebenarannya. Jadi jangan khawatir, di Korea itu adil kok teman-teman, karena dimanapun ada CCTV pasti akan terlihat kok. Intinya nggak usah khawatir, Korea itu adil, gak seperti di negara kita. Mungkin kalau kita ada teman cari muka, kita bisa dimanipulasi, karena di sana itu nggak seperti negara maju seperti Korea yang ada banyak CCTV ya teman-teman. Ya, terus orang Korea itu orangnya tegas, walaupun diem, gak banyak omong, tapi sebenarnya mereka itu memperhatikan loh teman-teman. Jadi harus hati-hati. Intinya yang penting kita kerja rajin, bener, itu aja ya teman-teman. Dan yang keempat ya teman-teman, poin buat teman-teman kerja di Korea ya teman-teman, harus bisa memahami
situasi orang-orangnya bagaimana ya teman-teman. Kadang orang Korea itu punya karakter begini teman-teman. Mungkin bagi teman-teman atau ada yang kerja di Korea mungkin berpikir, wah saya kerja di sini kok orang-orangnya kok diem-diem, nggak pernah ngomong, nggak pernah cerewet. Nah itu emang sudah menjadi karakter orang Korea teman-teman. Orang Korea itu di sini kebanyakan orangnya itu tenang-tenang, tidak cerewet, tidak banyak omong. Tapi sebenarnya mereka itu memperhatikan teman-teman, dia memperhatikan, terus dia mikir melihat, oh anak ini orangnya rajin, anak ini orangnya pinter. Kan di situ mereka itu aslinya walaupun terkesan cuma lewat doang, tapi tidak komplain, tidak komentar, tapi mereka memperhatikan loh teman-teman. Jadi jangan dianggap, wah bos saya orangnya diem, nggak cerewet, nggak ini. Jangan seperti itu. Tapi sebenarnya mereka walaupun diem, nggak ngomong, nggak komentar, tapi dia melihat dan memperhatikan hasil kerja kita seperti apa, dinilai gitu loh teman-teman. Makanya di situ ya jangan terlalu santai ketika ada bos atau ada manajer atau ada mandor ya keliling melihat kerjaan kita tanpa berbicara. Intinya kita tetap harus bisa rajin lah, intinya bagaimana kita bertanggung jawab dengan kerjaan kita supaya kita itu bisa dinilai dengan nilai yang baik lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Dan yang kelima ya buat teman-teman yang ingin kerja di Korea, yang harus penting di sini ya teman-teman, harus punya empati dan gotong royong yang tinggi dalam kerja. Misalnya gini ya teman-teman, kita dalam bekerja seperti pengalamannya, saya itu lagi kerja, tiba-tiba ada ajosi Cikeca yang mengambil paksa-paksa ya alias kartus-kartus yang kosong habis dipakai. Tiba-tiba dia taruh di palet tanpa disengaja, si ajosi itu paletnya jatuh teman-teman. Jadi itunya kartusnya kan berjatuhan, padahal itu bukan kerjaan saya teman-teman, tapi tidak disengaja jatuhnya di depan mesin saya. Saya kan kalau dibiarkan, saya bukan tipe orang yang masa bodoh ya teman-teman. Melihat ajosi itu ngambil tumpukan kartus yang jatuh berserakan itu, saya lihatnya kasihan. Dan di situ ya teman-teman, orang Korea itu sifatnya masa bodoh, nggak mau peduli, nggak mau gotong royong. Tapi kita yang punya empati, udahlah saya mikirnya bantu aja, itu kasihan. Atau membantu juga nggak masalah selama kerjaan saya beres, saya kerjaan tertinggal dulu, saya bantu ajosi itu. Akhirnya ajosi itu bakal terima kasih. Dan disitulah tanpa disengaja ya teman-teman, nilai empati kita itu diperhatikan oleh orang Korea, bahwa orang ini orangnya pengertian, punya rasa empati. Dan disitu maka ada respect dari orang Korea, akan menghargai kita karena mereka menilai bahwa orang ini orangnya pengertian, punya empati, bukan tipe orang yang masa bodoh. Maka dari itu ya teman-teman, pentingnya empati dan gotong royong. Kadang gotong royong itu dilihat berdasarkan situasi dan kondisinya teman-teman. Nah itu aja ya teman-teman, tips-tips dari saya buat teman-teman yang kerja di Korea yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Dan ini udah sore, mari saya akan ajak teman-teman mencari kuliner makanan Korea supaya teman-teman tahu makanan apa saja yang ada di Korea teman-teman, supaya nanti kalau teman-teman udah sampai di Korea pengen cari makanan yang halal, saya akan kasih tahu. Makanya ayo ikuti terus ya teman-teman. Ayo, ini perut udah keroncongan lapar, saya akan ajak teman-teman makan, cari makanan Korea yang berkuah ya teman-teman. Lihat ya teman-teman, ini pada suasana malam hari, jalan di tempat di kota saya seperti ini ya teman-teman. Lampunya kelap-kelip begitu indah ya teman-teman, karena tempat saya akan dekat sama universitas, jadi seperti ini ya teman-teman. Indah kan teman-teman, lampu jalannya seperti ini, dibikin dekorasi seperti ini. Oh ya teman-teman, saya mau cari makanan kuliner Korea. Indah sekali ya teman-teman di saat malam hari kayak gini, lampunya kelap-kelip di suasana sini panas ini, malamnya panjang teman-teman, jadi indah sekali, banyak lampu kelap-kelip seperti ini ya teman-teman. Ya. Ini ya teman-teman restorannya, saya datang udah mendekati jam malam ya teman-teman, masih buka. Ayo masuk ke jam. 안녕하세요. 육개장 여기 먹으러 가요. 육개장. 육개장? 예, 먹고 가려고? 예. 예. Memang tidak mengandung babi, ini sapi teman-teman.
telur masukin ke sini dan sayuran. Ini halal ya teman-teman, tidak mengandung bahan. Ini muncul pakai enak sekali teman-teman, enak. Tadi makannya udah habis ya teman-teman, cuma makannya aja. Dan terima kasih untuk sudah menonton video ini. Jangan lupa